itu datang ke situ terus mau ngobatin buat suami saya. Terus suruh masuk sama dia. Terus yang nganternya suruh tunggu di luar. Terus pertama-tama dia duduk. Terus saya dipangku sama dia. Terus dipangku dari belakang dia ngeraba-raba gitu. Ngeraba bagian payudara saya. Terus saya bilang kok kayak gini. Terus saya pengobatannya emang kayak gini. Kayak gitu. Yang lain juga begitu. Terus habis dari payudara dia ke kuping. Ciumin dari kuping ke pipi. Terus dari pipi tuh ke mulut. Mulut dari kayak gitu udah menghindar. Terus kata dia nggak apa-apa ya. Jadi gue ambilnya bakal balik lagi. Terus habis dari itu tangannya masuk ke kemaluan saya. Terus digigituin, dimasuk-masukin sampai di habis dari tangan itu baju saya dibuka sedikit. Terus kayak nyisep payudara saya. Kayak gitu terus saya udah bilang kok kayak gini nggak apa-apa. Terus habis lama jarinya dimasuk-masukin ke kemaluan saya. Terus ya lama tangan dia masuk lagi ke mandui buat ngocap punya dia sampai keluar. Jadi itu Tahun 2011. kamu nggak lapor kemana-mana? Enggak, takut. Tadinya berobat untuk ngobatin apa? Obatin apa sakit? Wah, suami saya kan nggak pulang-pulang. Ya suami saya pulang minta petunjuk gitu ya. Minta air ya? Tahu informasi Dia bisa. dari mana? Ada yang ngajak. Oh, yang ngajak sempet juga digituin nggak? Cerita nggak? Nggak tahu yang ngajak. Terus airnya dikasih air. Dikasih air. Mbak, selama dari tahun 2016 sampai baru sekarang ini Mbak simpan aja itu Mbak Bani Nggak berat. karena mungkin malu atau apa? Sama takut. Oh, malu mah. Ada ancam. Nggak ada yang cuma sih takutnya nanti disangkanya fitnah, orang nggak percaya. Di sebuah sudut kota Bekasi, ada seorang pria yang dikenal sebagai Pak Ustadz. Dianggap orang pintar, dikunjungi banyak orang, bahkan sering mengisi pengajian malam Jumat. Tapi di balik kedok itu semua, tersimpan rahasia gelap yang sudah menyakiti puluhan wanita. Dengan modus pengobatan alternatif spiritual, ia memanfaatkan rasa putus asa dan kepercayaan para pasiennya. Wanita yang datang dengan harapan sembuh dari penyakit atau ingin suami kembali pulang ke rumah. Tapi apa yang mereka dapatkan? Alih-alih kesembuhan, mereka justru dilecehkan, dibuat tak berdaya. Bahkan ada yang merasa seperti dalam pengaruh hipnosis saat aksi bejat itu terjadi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kasus ini bukan baru-baru ini. Ini sudah terjadi sejak 2016. Selama hampir 1 dekade. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi di tengah masyarakat yang awalnya tidak curiga sama sekali? Siapa sebenarnya Murtan? Kenapa korban takut melapor? Dan bagaimana akhirnya kebenaran ini mulai terungkap? Yuk, tonton sampai habis. Di sebuah kawasan biasa di Kota Bekasi, tepatnya di RT 2 RW 6, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, ada sebuah tempat yang selama ini dikenal sebagai lokasi pengobatan alternatif. Sebuah pendopo sederhana yang berdiri tenang di tengah pemukiman warga. Siapa sangka, di balik pintu kayu usang itu tersimpan cerita gelap yang melibatkan seorang pria tua bernama Murtan, yang akrab dipanggil Pak Ustaz oleh masyarakat sekitar. Murtan bukan hanya dikenal sebagai praktisi pengobatan spiritual, tapi juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Setiap malam Jumat, ia mengadakan pengajian hingga menjelang subuh. Banyak orang datang dari luar daerah, bahkan rela datang jauh-jauh hanya untuk mendengarkan ceramahnya atau meminta bantuan spiritual. Namun, di balik kedok kesalehan dan kebaikan itu, tersembunyi sesuatu yang sangat berbeda. Sejak tahun 2016, Murtan diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada puluhan pasien perempuan yang datang kepadanya dengan harapan sembuh dari penyakit, memiliki keturunan, atau memperbaiki rumah tangga mereka. Modusnya? Pengobatan dengan air doa, zikir, atau urut. Tapi kemudian para korban justru menjadi mangsa. Dengan kepercayaan diri tinggi dan manipulasi psikologis, ia memanfaatkan rasa putus asa dan kerentanan para korban.
Ke, seorang wanita berusia 28 tahun, datang kepada Murtan dengan harapan sederhana, mengobati suaminya yang sedang bermasalah agar kembali pulang ke rumah. Tapi yang terjadi jauh dari kata bantuan. Saat tiba di tempat praktik pengobatan alternatif itu, Kay disuruh masuk sendiri ke dalam pendopo, sementara teman yang mengantarnya diminta menunggu di luar. Awalnya Kay merasa biasa saja, berharap mendapat pengobatan yang akan membuat suaminya sembuh. Namun suasana berubah ketika Murtan duduk di sebelahnya dan tiba-tiba merangkul Kay dari belakang. Tangannya mulai meraba-raba tubuhnya. Dari bagian payudara, perlahan naik ke leher dan wajah, mencium telinga dan pipi Kay secara paksa. Kay mencoba menghindar dan bertanya, apakah ini bagian dari pengobatan? Murtan meyakinkan bahwa itu normal, bahwa semua pasiennya menjalani hal yang sama dan suaminya pasti akan kembali jika ia bersabar. Tapi pelecehan tidak berhenti di situ. Tangannya mulai menyusup ke bagian paling pribadi Kay, meremas dan memasukkan jari secara berulang-ulang. Kay merasakan tubuhnya diperlakukan seperti objek tanpa bisa berbuat apa-apa karena takut dan bingung. Lebih mengerikan lagi, saat Kay berusaha menolak dan ingin melawan, ia merasa seperti tersihir, tidak bisa bergerak dan terjebak dalam kondisi hipnosis. Baju Kay pun dibuka sedikit, dan Murtan bahkan mengisap payudaranya di depan matanya sendiri. Kay merasakan tubuhnya tidak lagi miliknya, penuh ketakutan tapi juga kebingungan, antara berharap itu benar-benar bagian dari pengobatan dan perasaan jijik yang terus membengkak di dalam dada. Sejak kejadian itu, Kay memilih diam selama hampir 9 tahun. Rasa malu, takut dicap buruk, dan khawatir tidak ada yang percaya membuatnya tak berani melapor. Hingga akhirnya keberanian itu muncul, dan Kay buka suara demi menghentikan tindakan bejat Murtan yang sudah merusak hidupnya dan banyak wanita lain. Seorang perempuan muda bernama Air, berusia 25 tahun, juga ikut berbicara. Saat itu, Air tengah mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan secara logis. Ia merasa ada gangguan dari makhluk tak kasat mata, bisa disebut ketempelan atau pengaruh energi negatif yang membuat dirinya tidak tenang dan gelisah. Dari seseorang yang dipercayainya, Air mendapat rekomendasi untuk datang ke seorang ustadz di Pondok Melati. Katanya orang itu bisa membantu melalui zikir, air doa, dan pengobatan spiritual. Tanpa rasa curiga, Air pun pergi sendiri ke lokasi tersebut, sebuah saung atau pendopo ke belakang rumah Murtan. Saat tiba di sana, suasananya terlihat biasa saja. Ada beberapa orang yang juga sedang menunggu giliran berobat. Namun ketika giliran Air tiba, ia diminta masuk ke dalam saung itu sendirian. Murtan duduk di atas sajadah. Suasana hening dan sunyi. Dengan suara pelan dan rendah, ia memulai proses pengobatan. Awalnya, ia hanya membacakan doa-doa, lalu menyentuh bagian tubuh Air seperti kepala, leher, dan bahu. Namun perlahan, tangannya mulai turun ke bagian lain yang seharusnya tidak disentuh. Saya ketempelan makhluk yang gak kasat mata waktu itu, kenang Air. Nah, saya mendapatkan perlakuan yang gak sepantasnya. Tangannya dia itu masuk-masuk ke badan saya. Ia sempat mencoba menolak. Tapi dalam kondisi terguncang dan mungkin masih percaya bahwa ini adalah bagian dari pengobatan, ia tidak kuat melawan. Apalagi Murtan menggunakan kata-kata yang membuatnya ragu, katanya, ini adalah cara untuk mengusir gangguan gaib. Apa yang dia lakukan, saya nggak bisa jelaskan. Saya cuma ingat kalau saya digituin. Tapi saya pada saat itu nggak berani cerita ke keluarga saya. Ya karena saya merasa saya sendiri doang korbannya. Setelah kejadian itu, Air langsung pulang dan tidak pernah kembali ke tempat itu lagi. Namun, efek dari apa yang dialaminya tidak hilang begitu saja. Selama bertahun-tahun, ia menyimpan luka ini sendirian. Ia merasa malu dan khawatir jika bicara, orang tidak akan percaya. Bahkan, ia takut akan ada dampak negatif bagi hubungan keluarganya. Barulah di tahun 2025, ketika kasus ini mulai ramai diperbincangkan dan korban lain mulai berani bersuara, Air akhirnya memberanikan diri untuk membuka mulut dan menceritakan pengalamannya. Selain Air, ada pula korban lain yang tak kalah memilukan, yaitu M, seorang perempuan berusia 38 tahun, warga Bekasi juga. M mengaku mengalami pelecehan yang serupa saat datang mencari pengobatan spiritual kepada Murtan. Menurut pengakuannya, jumlah korban yang mengalami hal seperti dirinya sebenarnya bisa mencapai puluhan orang. Namun, banyak dari mereka yang enggan melapor karena rasa malu dan takut akan dampak sosial, terutama dalam rumah tangga mereka. Saya tahu banyak yang jadi korban, ujar M dengan suara pelan tapi tegas. Tapi mereka takut. Ini masalah aib. Banyak yang sudah menikah,
takut berantem sama suami kalau terbuka. M menceritakan bahwa ketika datang, niatnya hanya mencari pengobatan untuk masalah yang dialaminya. Murtan menawarkan pengobatan dengan metode spiritual seperti zikir dan air doa. Namun, ketika proses pengobatan berlangsung, Murtan mulai melakukan pelecehan yang tak termaafkan. Aku disuruh masuk ke ruangan sendirian. Awalnya dia bacakan doa. Tapi tiba-tiba tangannya mulai meraba-raba ke bagian tubuhku yang bukan tempat seharusnya. Kata MM mengaku tidak bisa melawan karena rasa takut dan bingung. Ia merasa seperti dipaksa diam, takut suaranya tidak akan dipercaya. Setelah itu aku langsung pulang. Tapi hatiku hancur. Aku simpan semuanya sendiri selama bertahun-tahun. Baru ketika kasus ini mulai terungkap dan banyak korban berani bicara, M juga berani melapor dan berbagi cerita. Ketika cerita demi cerita mulai muncul ke permukaan, barulah pemerintah setempat bergerak. Wali Kota Bekasi Tri Adianto langsung turun tangan. Ia menerima laporan dari masyarakat, bukan lewat jalur resmi, tapi lewat pesan pribadi di Instagramnya. Seperti itulah besarnya ketakutan korban hingga tak berani melapor ke kantor polisi. Tri akhirnya menemui para korban secara langsung. Tempat praktik Murtan pun disegel. Camat Pondok Melati ikut menutup lokasi yang selama ini dikenal sebagai Saung Zikir Al-Zikra, tempat pengajian, tempat pengobatan, sekaligus tempat pemerkosaan terselubung. Tapi sayangnya, semua itu sudah terlambat. Saat warga mulai sadar, saat polisi mulai menyelidiki, saat papan segel dipasang di pagar, Murtan sudah menghilang. Pria yang dulu dikenal sebagai ustaz pakar zikir dan doa penyembuh, itu kini entah di mana. Rumahnya kosong, saungnya sunyi, tak ada suara ceramah, hanya sisa bau amis dari kebusukan moral yang ia tinggalkan. Polres Metro Bekasi Kota masih menyelidiki. Untuk para ibu, perempuan muda, atau siapapun di luar sana yang sedang berada dalam masa-masa sulit, entah itu karena suami bersikap dingin, rumah tangga terasa hambar, belum juga diberi anak, atau merasa sering diganggu hal-hal gaib. Tolong dengarkan ini baik-baik. Jangan cari solusi ke ustadz atau orang pintar yang mengaku bisa menyembuhkan lewat air doa, ruqyah, pijat batin, atau energi spiritual. Sudah terlalu banyak perempuan jadi korban. Mereka datang dengan harapan, tapi pulang dengan luka. Luka yang bahkan tidak bisa mereka ceritakan karena dianggap aib. Ada yang dilecehkan saat diurut, ada yang disuruh membuka pakaian, ada yang disentuh di tempat-tempat pribadi atas nama mengusir jin. Dan ketika mereka melapor, orang-orang malah menyalahkan korban. Dosa sendiri makanya digituin, pasti kamu godain ustaznya. Ini bukan kesalahan kalian, ini kesalahan pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan kalian. Tapi kalian bisa mencegahnya. Caranya? Kalau kamu sakit, pergilah ke dokter, bukan ke paranormal. Kalau kamu punya masalah rumah tangga, bicarakan dengan konselor pernikahan yang profesional. Kalau kamu merasa terganggu secara spiritual atau mental, cari psikolog atau psikiater. Tenaga kesehatan punya kode etik. Mereka terlatih, diawasi, dan tidak akan memanfaatkanmu saat kamu sedang lemah. Dan yang paling penting, jangan pernah datang sendirian ke tempat pengobatan alternatif yang dikerjakan oleh pria. Apalagi tertutup, tanpa saksi, tanpa izin resmi. Karena bukan cuma jin yang mengintai tubuhmu, tapi juga manusia berhati busuk yang berselimut jubah agama. Teman-teman, cerita ini mungkin membuat kita marah, sedih, atau bahkan takut. Tapi yang paling penting, jangan diam. Semakin banyak kita bicara soal ini, semakin kecil peluang pelaku-pelaku seperti Murtan untuk bersembunyi di balik jubah agama. Jangan mudah percaya hanya karena seseorang dipanggil ustadz. Kalau kamu merasa video ini penting, tolong bantu sebarkan. Biar makin banyak perempuan tahu, biar makin banyak keluarga sadar. Dan biar tidak ada lagi korban berikutnya yang harus menanggung trauma sendirian. Klik like kalau kamu setuju bahwa keadilan harus ditegakkan. Tinggalkan komentar kalau kamu punya pengalaman serupa atau ingin bersuara. Dan jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu, jaga tubuhmu, dan jangan biarkan siapapun menyentuh harga dirimu atas nama agama.